Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Ngopi, Ngobrol Pikiran bareng Ges Halifa. Kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa istimewa. Di sebelah kanan saya Bapak Iwan Wardana. Dia menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta. Dan di sebelah kiri saya Bapak Andika Permata yang sekarang menjabat sebagai Kepala Dinas Parekraf ya. Iya, benar Bang Ges. Selamat datang Pak Iwan, Terima kasih Bang Ges. Terima kasih Bang Andika. Ges. Diundang nih luar biasa. Kita yang kebagian ini nih berkah, banyak orang-orang Masya Allah. hebat. Gitu. Iya, iya. Siap. Teman-teman ngopi bareng, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata di DKI. Dalam rangka kita ingin tahu, yang pertama adalah apa sih paradigma baru tentang kebudayaan maupun pariwisata selama Pak Anies sebagai gubernur menjabat. Karena sebelumnya kita tahu selama bertahun-tahun antara pariwisata dan kebudayaan selalu digabung. Tapi kali ini dipisah. Iya. Nah tentu saja itu kan punya reason di belakangnya Iya, itu ya. iya. Saya ingin bertanya kepada Pak Iwan lebih dulu nih Pak Iwan. Pak Iwan, pemisahan antara Dinas Kebudayaan dengan pariwisata itu latar belakangnya gimana nih Pak Iwan? Ya, pertama-tama memang ada niatan yang luar biasa dari Pak Gubernur berkaitan dengan aktivitas yang berkaitan dengan kepariwisataan dengan berkebudayaan. Karena ada garis yang membedakan yang antara pariwisata dengan kebudayaan. Pariwisata tadi saya sudah sampaikan juga sama ngobrol kita bahwa pariwisata itu adalah menambah penghidupan. Jadi bagaimana dia memberikan devisa tambahan, kemudian juga bagaimana konsep-konsep pemasaran, pokoknya konsep-konsep yang menambah penghidupan orang banyak. Sedangkan kebudayaan lebih pada konsep bagaimana menjaga kehidupan itu. Menjaga kehidupan itu. Iya, jadi kita menjaga konsistensi para pekerja dan pegiat seni, bagaimana membuat ekosistem berkesenian, kemudian membentuk ciri dan karakter kota Jakarta menjadi lebih baik. Semua kegiatan-kegiatan ini demi keseimbangan dan akhirnya kepariwisataan melalui marketing yang baik, salah ini abang kita ini Pak Andika, bisa menambah Jakarta menjadi lebih baik. Itu ide yang luar biasa dari Pak Gubernur. Jadi membangun ekosistem berkesenian. Saya ingat pada saat bincang-bincang dengan Pak Gubernur itu bahwa di sepanjang trotoar Taman Ismail Marzuki itu akan menjadi pameran kesenian, ada orang membuat lukisannya di sana, ada orang bermain musik di sana, tapi belum masuk ke dalam Taman Ismailnya nih. Belum. Masih sepanjang trotoarnya itu. terus. Jadi dan itu tentu akan dikurasi. Jadi ada experience orang yang berjalan di sana, kira-kira gitu. Dan sebelumnya juga saya pernah terlibat juga untuk mengadakan musik tepi barat. Oh iya. Di sepanjang Sudirman, dan itu juga menarik. Nah sejauh ini karena COVID kan banyak hal berhenti ya. Ya rencana-rencana seperti itu gimana? Apakah akan dilanjutkan atau bagaimana tuh Pak Iwan? Justru kita semakin mempersiapkan diri sebenarnya. Ada pandemi atau nggak ada pandemi, namanya seniman atau pekerja seni nggak bisa diam dia. Disuruh diam di rumah, dia malah berkarya di rumah. Jadi kadang-kadang kita justru dalam hal ini Dinas Kebudayaan mencoba untuk memberikan fasilitas yang terbaik dan memberikan edukasi. Karena biar bagaimanapun justru dalam kondisi pandemi seakan-akan memaksa para pekerja seni, pegiat seni untuk belajar lebih dalam tentang pengembangan ilmu dan teknologi. Pengembangan ilmu dan teknologi. Iya. Oke, kalau itu kan sama pandemi. Nah, ini kan sudah mulai melandai nih. Nah, rencana seperti di sepanjang Taman Ismail Marzuki itu di Jalan Cikini Raya itu akan berlangsung. Akan ada aktivitas-aktivitasnya. Bahkan bukan hanya kalau di Cikini itu kan dia tematik, dia lebih mengarah di mana menuju satu tempat oase ekspresi berkesenian yaitu Taman Ismail Marzuki yang seakan-akan sekarang saja sudah membuat orang wah gitu kan. Oke. Nanti sepanjang jalan itu menjadi sebuah tren baru, kemudian juga landmark buat masyarakat Jakarta bahwa ini adalah tempat buat berekspresi seni. Dari awal pintu masuk sampai menuju arah Cikini Raya nanti ke depan. Cikini Raya. Teman-teman ngopi bareng, maka yang selama ini menjadi perbincangan di antara teman-teman seniman, insya Allah tidak lama lagi akan terlaksana dan kita boleh berbangga karena kalau kita berjalan kaki di Jakarta
fenomenanya akan seperti di Paris, Insya di Allah. Vienna, di Salzburg, dan di kota-kota besar dunia, termasuk juga di Tokyo, yang dimana ekspresi berkesenian berada di ruang-ruang publik. Dan ini menarik karena ini berkaitan dengan pariwisata di DKI Jakarta. Pak Andika, konsep pariwisata di DKI sekarang ini seperti apa, Pak Andika? Dalam hal menjadikan Jakarta sebagai kota dunia yang menjadi sekarang ini kan apalagi ada G20 di Iya, Jakarta. benar. Terus akan ada lagi Formula E juga. Benar, iya. Juga walaupun MotoGP-nya di Mandalika, tetapi kan biasanya datang Mereka ke lain di Jakarta, Jakarta dulu. dulu. Apa yang dipersiapkan oleh Jakarta nih terkait dengan pariwisata ke depan? Siap Bang Ges, terima kasih. Jadi selaras yang disampaikan Pak Iwan tadi bahwasanya konsep pariwisata Jakarta ke depan dan yang saat ini yang sudah mulai kita rintis adalah Jakarta kuat di pariwisata urban yang kita sebut sebagai urban tourism. Nah, tadi yang disampaikan Pak Iwan bahwasanya ada destinasi Cikini dan yang sesaat lagi sejatinya Pak Ges pada saat kemarin kita level 1 atau level 2 kita sudah mulai mengaktifasi. Jadi para pelaku seni ya Pak Iwan, karena kan pasti kalau kebudayaan menitikberatkan kepada pelestarian ya. Dan kami untuk pengembangannya seperti itu Pak Ges. Jadi kita sudah melakukan berbagai event di antaranya Jakarta Biennale. Jakarta Biennale. Iya, jadi berbagai macam atraksi dari seni kontemporer dan Jakarta Biennale merupakan event budaya tertua di Jakarta. Itu sudah kita display di sepanjang Cikini. Sepanjang Cikini berupa mural, kemudian ada pemasangan instalasi nasi tumpeng, menyerupai nasi tumpeng tapi dari benang wol. Ini karya ibu-ibu yang tergabung dalam komunitas seni tertentu. Dan yang terpenting yang tadi disampaikan Pak Ges bahwasanya selain urban tourism yang selaras juga dengan semaraknya dan masifnya penataan kota, penataan infrastruktur kota, dan ini sangat memungkinkan menjadi daya tarik wisata baru. Kami menyebutnya seperti itu Pak Ges. Daya tarik wisata baru. Daya tarik wisata baru yang selalu Bang Ges ngobrol kepada kami. Sekarang paradigmanya bukan hanya kawasan wisata saja, tapi spot-spot yang ada di Jakarta dengan dukungan masifnya media sosial ini mendukung spot-spot tertentu yang unik menjadi daya tarik wisata baru. Dan yang tadi juga Bang Ges sampaikan, Jakarta akan mengambil momentum yang luar biasa dari penyelenggaraan presidensi G20, hampir kurang lebih 350 event, baik yang tergabung dalam finance track, Sherpa track, kemudian ada engagement group dan working group dari presidensi G20, hampir semuanya diselenggarakan di Jakarta, dan saya bersama Pak Iwan tentunya akan memberikan nuansa-nuansa kejakartaan. Nuansa Kejakartaan, sehingga Jakarta hadir dalam forum-forum internasional tersebut. Dan yang paling penting Bang Ges, kita akan menjadi host Pak Gubernur. Alhamdulillah beliau dipimpin secara global sebagai Vice Chair C40 dan sebagai Co-Presiden UCLG Asia Pasifik, dan itu memposisikan Jakarta sebagai Chair Urban 20, dan kita Parekraf dan Kebudayaan akan mengambil momentum global tersebut sehingga Jakarta menjadi kita berikan kesan Jakarta sebagai kota global dalam momentum tersebut Pak Ges. Ya, itu teman-teman yang tadi diterangkan oleh Pak Andika tadi itu menjelang G20 yang tentu saja suasananya akan riuh sekali. Tetapi ada hal-hal yang mendasar yang menarik buat saya adalah agak sederhana sebenarnya. Perubahan destinasi wisata di Jakarta. Selama ini kalau kita bicara wisata Jakarta ya. Pola pikir kita Ancol, seperti kita berada sekarang, Taman Mini Indonesia Indah, museum, atau seperti pusat perbelanjaan. Kenapa? Pusat perbelanjaan, hal semacam itu. Sekarang ini jembatan penyeberangan orang. Benar. Jangankan yang di Sudirman, daerah saya tinggal di Senen itu daerah dulu dikenalnya itu nerakanya Jakarta. Iya. Sekarang berkali-kali saya melihat para perempuan, anak muda, remaja
berfoto di sana. Iya. Gitu. Jadi artinya bahwa ruang-ruang publik itu kan menjadi destinasi wisata baru. Benar. Nah, itu ada nggak sih ukuran menambah daya tarik itu secara angka? Seberapa sih tingkat keinginan orang untuk datang ke Jakarta? Kan selama ini kita kenalnya tertinggi adalah Bali, Benar. Jogja, Benar, iya. Lombok. Nah, Jakarta sekarang posisinya udah seberapa itu dalam kriteria itu? Iya, baik. Jadi benar Bang Des. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwasanya seiring dan selaras penataan infrastruktur kota, Pak Gubernur DKI tentunya juga ingin memberi ruh di tengah-tengah kita menata infrastruktur. Nah, yang kita sebut sebagai ruang ketiga. Dan ruang ketiga ini, ya ruang ketiga ini kan menjadi menjadi salah satu menjadi daya tarik wisata yang memang mengedepankan spot-spot yang kalau anak sekarang tuh ngomongnya Instagramable. iya, IG-able gitu ya Pak Giri. Iya. Nah, jadi dari mulai alhamdulillah Pak Ges, dari mulai asetnya Dinas Ketahanan Pangan DKPKP itu punya agroedu wisata yang di Ragunan, yang di Cilangkap, Banyak sekali banyak itu banget. saya kadang-kadang Iya, kapan ini dibangunnya tiba-tiba sudah ada. Dan itu kami selaku otoritas yang diberikan kesempatan untuk mengampu isu parekraf, ini kami touch up sehingga menjadi satu DTW yang memang berkualitas. Nah, maksud saya pengaruhnya terhadap kunjungan itu Ada banget. Ada Banget. Jadi dengan gemuruhnya promosi melalui Instagram atau medsos lainnya, dan memang begini Bang Ges, kan kita tahu pandemi ini melanda, jelas melanda ya. Jelas. Nah, jadi memang secara penurunan wisatawan baik mancanegara maupun Wisnus ini memang terjadi penurunan. Tetapi pada saat kita masuk ke level 1 dan semua daya tarik wisata yang tadi saya sebut siap, ini memang semua didatangi oleh wisatawan domestik. Dan kami pun juga tidak lepas di sana saja melalui kolaborasi kita dengan berbagai macam counterpart seperti kedutaan besar, seperti NGO internasional. Ini kami gaungkan nih bahwa Jakarta sedang prepare spot-spot seperti ini. Minimal kalau memang wisatawan mancanegara belum masuk, minimal ekspat dan diplomat yang ada di Jakarta itu merasakan gemuruhnya dan mereka bisa getok tular dengan mitranya yang di luar negeri. Dan tatkala sudah dimasifkan kembali pembukaan untuk wisatawan mancanegara ini akan masuk ke Jakarta. Dan Bang Ges, tentunya momentum MotoGP Mandalika, Jakarta juga akan mengambil peran. Jadi ini alhamdulillah ya, maksudnya meskipun yang tadi Bang Ges sampaikan MotoGP dilaksanakan di Mandalika, tapi segmen pasarnya Jakarta akan ambil peran. Jadi berbagai macam spot yang ada yang strategis di Mandalika, di situ Jakarta akan melakukan promosi pariwisata Jakartanya. Di spot-spot di sana Iya. ya. Ini kalau yang Pak Andika katakan tadi kan banyak spot-spot baru, tetapi Pak Iwan ini mengelola hal-hal yang sifatnya itu warisan yang sudah ratusan tahun. Seperti Masjid Jami di Pekojan, Masjid Al-Mansur, lalu Gereja Immanuel yang kemarin direvitalisasi. Banyak hal lagi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan di Jakarta ini. Pak Iwan sudah berapa banyak cagar-cagar budaya yang direvitalisasi? Saat ini Nggak harus konkret jumlahnya berapa, tetapi paling tidak pekerjaan-pekerjaan besar apa itu yang karena kan banyak hal yang harus Ya, karena kondisinya saat ini potensi destinasi wisata yang berkaitan dengan religi ternyata juga sangat potensial. Sangat potensial. Makanya kita di Ancol bikin masjid apung. Oh iya, mau bikin masjid apung ya. Rasulullah. Jadi kami melihat data menyatakan bahwa potensi para peziarah dari luar Jakarta untuk datang ke Jakarta itu banyak sekali dari domestik, bahkan ada beberapa dari luar negeri datang ke beberapa destinasi wisata religi seperti masjid, gereja. Itu sampai 2 juta sampai 3 juta orang per tahun. 2 juta sampai 3 juta orang per tahun. Itu yang kita namakan wisata spiritual itu. Wisata religi dan wisata spiritual. religi dan Nah, kita mau tambahkan wisata edukasi di situ. Karena kita harus memberikan pemahaman lebih, bukan hanya
ya secara batiniah, tapi juga secara edukatif mereka harus lebih banyak tahu berkaitan dengan destinasi yang mereka tuju. Jadi datang dan ada konteks cerita Iya. yang mereka pahami. Betul, Kira-kira kayak betul. gitu, dibuatkan itunya Iya. narasinya itu. Seperti arahan Pak Gubernur itu, ya kita memberikan sebuah tontonan, tapi juga kita memberikan sebuah tuntunan buat mereka lebih banyak. Wah, ini gitu. menarik. Jadi Iya. tidak hanya direvitalisasi, tetapi juga konteks cerita masa Betul, lalunya diberikan betul. ruangnya untuk orang membaca Iya. ya. Jadi seperti Masjid Luar Batang, kemudian juga terakhir kita selesaikan Gereja Immanuel Gereja di Immanuel. Pejambon. Itu Ini kan- teman-teman ngopi bareng Gereja Immanuel di Pejambon itu saya buka aja kalau zaman saya sekolah SMA tempat saya bolos itu. Karena jarak dari sekolah saya ke Gereja Immanuel Dekat. cuma 200 meteran Iya, kurang lebih. iya. Dan tempatnya memang homey sekali, Homey enak banget. sekali itu. Sekarang dengan kondisi yang kalau kawan-kawan nanti bisa lihat ke sana, itu suasananya begitu baik. Kemudian juga kita dapat ambience yang luar biasa karena Iya. di situ ada orgel kalau masuk ke dalam gereja itu. Itu kalau bunyi, waduh, nikmat sekali. Bahkan ya jadi bukan hanya umat Kristiani yang bisa ke sana. Bahkan juga umat Kristiani waktu itu pernah kita ajak juga ke Masjid Luar Batang. Iya. Jadi ini sebuah ya pencampuran atau akulturasi yang luar biasa buat semua orang untuk belajar lebih banyak tahu tentang Jakarta. Karena ternyata destinasi wisata religi menjadi bagian dari sejarah peradaban kota Jakarta. Sejarah peradaban Jakarta. Iya. Apalagi Jakarta Utara sih ini banyak sekali. Oh, nih. banyak di sini, Banyak sekali paling sejarah banyak. peradaban. Banyak sekali. Kalau Baik. digali-gali banyak ketemu nih. Nah itu ke depan Iya. terkait dengan pariwisata itu, jadi revitalisasi tetap berlangsung ya. Iya, iya. Jadi terutama, nah selain tempat-tempat religi, cagar-cagar budaya apa lagi yang direvitalisasi Pak Iwan? Ya, salah satu yang paling utama tentu saja pusat kebudayaan kita yaitu di Taman Ismail Marzuki. Saat ini penugasan kepada PT Jakarta Propertindo untuk melakukan revitalisasi. Taman Ismail Marzuki, Iya, revitalisasi. iya. Ada satu yang saya dengar kemarin Pak Iwan, teman-teman ngopi bareng ini menarik, infonya kita akan bertanya lebih detail lagi, karena perubahannya itu akan menjadikan kota tua ke abad 1415 kalau saya tidak salah. Sejauh mana itu pelaksanaannya sekarang ini? Ya, pemahaman berkaitan dengan konsep kota tua itu tidak bisa one man show program. Memang iya. semua pihak banyak berkepentingan. Cuma buat kami dari Dinas Kebudayaan, di mana ada 3 atau 4 titik di situ yang kaitan dengan museum di kawasan kota tua, yang harus menjadikan sebuah ciri dan karakter sebuah kota tua itu di masa peradaban itu. Di masa peradaban itu. Iya, sehingga kalau kita masuk ke dalam kota tua maka akan terlihat suasana yang lebih mencerminkan pada masa itu. Sudah dimulai progresnya atau baru tahapan rencana? Ada Kelihatannya sih sudah ada beberapa yang sudah berarah ke situ. Sudah arah ke situ, Cuma ya? secara tematik karena ada private own, ada lahan-lahan tidak dimiliki dan dikuasai Pemprov, itu Oke. harus benar-benar bisa memahami sebuah konsep kota tua seperti apa nanti ke Harus depan. berkolaborasi juga Iya. dengan para pemilik lahan yang ada di Betul, sana betul. yang bukan milik Pemprov. Ya, Ya. dan itu butuh waktu sendiri. Butuh waktu sendiri itu. Iya. Ya, memang nggak mudah kan Nggak kalau mudah. hal semacam itu. Iya. Tapi itu sudah berprogres Insya ya. Allah kita jalan Ini semua. dapat rezeki baru berarti. Rezeki baru. Rezeki baru, Iya, iya. ya kan? Jadi hasil dari pemugaran, Pemugaran, revitalisasi. Tinggal nanti bagian pariwisata mengekspos Ya. ke publik Iya. agar orang datang ya. Benar. Menarik sekali itu. Pak Andika, terkait dengan pariwisata DKI, ini ada satu hal yang juga cukupan menarik di Jakarta ini. Phuket itu setahu saya memiliki 4 pulau. Oke. Coral Bay, Phi Island, Simmonsbourne Island, sama satu apa lagi saya lupa. Tetapi dengan 4 pulau itu, seluruh dunia hadir Benar. ke Phuket. Bahkan Leonardo DiCaprio The buat Beach. syuting film di sana. The Beach. Halaman Jakarta Utara ini ada 110 pulau Benar. kurang lebihnya yang kita kenal dengan Kepulauan Seribu. 1000. Mau diapakan itu Pak Andika Iya. dengan Kepulauan Seribu ini? Iya Bang Ges, ini memang Jakarta mempunyai keunikan dibanding kota global lainnya. Karena Jakarta punya natural tourism, yaitu Kepulauan Seribu. Jadi kita juga pengen ke arah sana. Jadi kita sudah bincang dengan berbagai rumah produksi, ya baik dalam maupun luar negeri, untuk membawa
pusat-pusat atau aktor-aktor film dunia untuk mengambil syuting di Kepulauan Seribu. Oh, sudah berbicara dengan rumah Sudah. produksi dengan ini. Boleh dibocorin? Jangan ya? Boleh. Boleh ya? Boleh, Iya, di iya, sini iya. semuanya Oh, boleh, bebas. boleh. Ya, jadi kemarin juga sudah diskusi sama Disney Indonesia. Dengan Iya. Disney Iya, Indonesia. karena memang kenapa Disney? Karena memang sebenarnya Parekraf saat ini juga mengampu urusan terkait dengan ekonomi kreatif. Ini yang juga nanti ada diskusinya dengan Pak Iwan gitu ya. Karena kami perlu menata laksanakan, perlu memanage bagaimana 17 subsektor yang ada di ekonomi kreatif ini bisa tumbuh dan berkembang dan mandiri di Jakarta. Nah, salah satunya yang paling menggaung di Jakarta, yang sangat Jakarta banget adalah kita sebut sebagai intelektual properti kreatif lokal. Jadi Bang Ges, mudah-mudahan gitu ya, dan saya yakin sudah familiar dengan Gundala Putra Petir. Oh ya. Ya, Bumi Langit. Kemudian kita juga ada apa namanya Gatot Kaca gitu ya. Dan ini IP kreatif lokal ini sejatinya semua dikembangkan oleh anak-anak muda kreatif di Jakarta. Dan kami memfasilitasi mereka untuk mendapatkan yang kita sebut sebagai hak kekayaan intelektual. Seperti itu Bang Ges. Dan dengan rumah-rumah produksi internasional seperti yang tadi saya sebutkan, ini kita coba ada kolaborasinya Pak Ges. Jadi harapannya kalau anak-anak kita nih gitu ya Pak Ges, mungkin tahu tokoh-tokoh karakter internasional. Katakanlah misalnya saya sampaikan di sini kayak Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Bebek. Tetapi dia harus tahu bahwa kita punya katakanlah tadi Gundala Putra Petir, kita punya Gatot Kaca, kita punya Shizuki, kita punya Miche gitu ya. Jadi yang ininya lokal. Yang lokal, dan ini mau kita coba kolaborasikan dengan rumah produksi baik lokal maupun internasional. Dan kita juga menyarankan kepada mereka, kita punya satu kawasan yaitu Kepulauan Seribu. Kemarin saya juga melakukan island hopping Bang Ges, dan memastikan semuanya dalam hal ini mulai yang sifatnya menengah ke atas seperti misalnya pulau resort, kemudian juga untuk segmentasi menengah ke bawah dengan homestay yang kemarin kita juga dapat penghargaan dari Menteri Parekraf. Homestay kita di Untung Jawa itu 5 terbaik di Indonesia. 5 terbaik di Indonesia. Iya. Nah, jadi saya memastikan homestay-nya juga sudah tersiapkan dengan baik gitu ya Pak Ges. Kemudian resortnya juga sudah siap, dan atraksi-atraksi yang memang base-nya adalah wisata bahari atau wisata tirta itu juga sudah siap seperti water sport di Kepulauan Seribu. Dan alhamdulillah yang ada di belakang saya itu kapal finisi, dan kita punya teman-teman pelaku industri pariwisata yang memang bergerak di bidang kapal finisi ada 4 Bang Ges, yang ini nanti saya coba komunikasikan pada saat nanti event presidensi G20 maupun nanti pada saat Urban 20, kita jadikan ini sebagai satu atraksi. Tidak menutup kemungkinan seperti misalnya jamuan makan malam yang kita selenggarakan biasanya di darat, tak ada salahnya kita berikan experience mereka untuk menyaksikan bagaimana Teluk Jakarta dengan lembayungnya, kemudian kita bersandar di satu pulau yang sangat atraktif dan sangat eksotis itu. Ada pasir putih di Jakarta. Ya. Ini Pak Andika hafal sekali apa yang dalam pekerjaannya. Yeah. Tapi saya ingin menanyakan protesnya teman-teman langsung kepada Pak Andika. Karena kalau kita bicara yang baik-baiknya aja, seolah-olah semuanya oke. Tetapi ada yang belum oke sebenarnya. Kita ingin tanyakan, nanti Anda dengarkan apa jawaban Pak Andika. Begini Pak Andika. Rata-rata orang itu mengeluh transportasi dari daratan Jakarta ke Pulau Seribu. Iya. Keluhan utamanya Iya. itu. Yang pertama jadwal yang tidak jelas. Benar. Yang kedua ada perbedaan kelas yang mencolok apabila lewat dari Kali Adem. yang dermaga Ancol maupun yang Kali Adem, ya. gitu kan ya. Apa sih program Pemprov ke depan dalam rangka transportasi dari daratan Jakarta ke Pulau Seribu? Iya. Gitu. Kan ini kaitannya juga dengan integrasinya kan. Benar, Nah, iya. Kira-kira seperti apa tuh Pak Andika? Karena yang protes ini Banyak lumayan banget. banyak, ya. Iya. Memang Bang Ges, kalau tadi Bang Ges sampaikan dengan konsep di Thailand gitu ya, VP Island,
terus kemudian ada beberapa pulau yang di Krabi gitu ya Pak Ges. Iya. Itu memang mereka punya jadwal yang rutin, ada dan tidak ada penumpang jalan gitu ya. Dan ini yang sudah saya sounding ke rekan saya Pak Bro Kadis Hub gitu ya. Kadis Hub. Jadi dan insya Allah Bang Ges, besok itu kami akan mengajak Kadin DKI Budiana untuk bersama Kadis Hub, Kadis Citata, kemudian ada berbagai kepala OPD terkait termasuk Bang Iwan gitu ya. Kita mau muter nih Pak Ges. Jadi memang mau muter seluruh pulau-pulau yang memang secara data itu banyak dikunjungi oleh pengunjung. Dan memang isunya adalah biayanya terlalu mahal pada saat mereka harus merental kapal. Nah, tetapi Pak Ges, untuk minimal untuk langkah-langkah quick win mengantisipasi itu, kita sudah ada satu aplikasi namanya Pulau 1000, PULO angka 1000 gitu ya. Sudah ada aplikasi. Sudah ada apps-nya. Jadi sesiapapun yang mau ke Pulau 1000 itu tinggal milih mau pakai kapal yang jenis Predator atau memang mau kapal yang memang bisa disewa, dan kepada para pemilik resort atau pemilik homestay itu sudah ada biaya-biayanya. Nah, tapi memang isu transportasi ini menjadi isu utama sehingga kunjungan ke Pulau 1000 ke depan akan lebih baik. Kami Pak Ges untuk isu terkait dengan bagaimana mengelola traffic ini, saya dengan Pak Kadisub akan mencoba mengambil satu formula. Kita ingin Transjakarta melalui Jaklingko-nya tentunya ada satu segmen yang memang memutari pulau-pulau, baik pulau pemukiman yang ada homestay maupun pulau resort. Ada dan tidak ada pengunjung, itu kita coba exercise untuk jalan, dan tugas kami akan melakukan kita sebut sebagai pengenalan destinasi, atau bahasa bekennya tuh kayak fam trip, familiarization trip gitu ya. Jadi kepada mereka-mereka, katakanlah anak-anak pelajar atau segmen-segmen tertentu kita ajak tur. Bahkan para jurnalis kita ajak tur. Sehingga dengan begitu mereka akan menggambarkan bagaimana how to get there, bagaimana mereka naik kendaraannya, jenis kapalnya, sampai dengan di kawasan-kawasan atau di pulau-pulau yang memang menjadi atraksi pariwisata. Seperti itu Bang Ges. Teman-teman ngopi bareng, itulah penjelasan dari Pak Andika. Semoga saja apa yang sedang digarap sekarang akan segera selesai agar persoalan transportasi dari daratan Jakarta ke Pulau Seribu itu cepat terselesaikan dan para wisatawan akan lebih mudah mengakses untuk transportasinya. Ini kaitannya dengan Pak Iwan juga. Di Pulau Seribu itu berserakan peninggalan budaya. Ada Pulau Ondrus dengan bentengnya, ada Pulau Bidadari, ada Benteng Martelo, ada hutan lindung, ada Pulau Karya. Nah, selama ini itu kalau sekarang agak lebih baik lah ya, sudah lebih bersih gitu. Selama ini saya melihat pernah ke sana itu banyak hal yang copot, nyongkel, hilang, apa segala macam gitu. Itu ada rencana direkonstruksi kembali nggak Pak Iwan? Iya, terima kasih Bang Gis. Jadi untuk Taman Arkeologi Onrus, di situ ada beberapa pulau memang. Ada Pulau Onrusnya, ada Pulau Cipir, ada Pulau Kelor. Masing-masing pulau itu punya karakter dan sejarah sendiri. Dan bagaimana kita untuk melakukan upgrading fasilitas itu yang ada di sekitar situ juga tidak mudah. Karena dia punya sejarah sendiri, kemudian harus berbahas dengan tim ahli cagar budaya. Jadi ada prinsip kehati-hatian bagaimana kita melakukan upgrading fasilitas di situ. Salah satu yang sudah berhasil kita kerjakan adalah di Pulau Onrus, di mana memang seperti yang disampaikan Bang Gis tadi, pada awalnya terlihat kumuh sekali, kemudian ada ya warung yang tidak layak. Sekarang lambat laun, pelan-pelan kita sudah mulai bisa melihat warna keasrian dan keasliannya Onrus gitu ya. Kemudian bagaimana kita seperti tadi membuat branding Onrus menjadi sebuah, kalau saya bilang jadi wisata sejarah dan edukasi juga di situ, karena banyak sekali sebenarnya bukan hanya turis tapi juga para akademisi untuk belajar lebih jauh tentang Onrus. Kemudian di situ diketemukan bunker juga. Oh, jadi ada bunker juga ada juga di sana? bunker sana. Ada juga bunker di sana. Dan kita membuat sebuah, nanti Bang Andika lah yang bisa buat sebuah konsep wisata ya. Tapi
tidak berada di kawasan yang memang sudah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya. Mungkin di sisi-sisinya atau bagaimana yang lebih potensial, saya pikir dari pihak Parekraf lebih bisa pahami. Kita lebih memandang keasrian dan keaslian juga pelestarian dari cagar budaya itu. Teman-teman ngopi bareng, kalau dalam bahasa saya itu terkait Pulau Seribu, saya mengatakannya surga tersembunyi di utara Jakarta. Ya. Karena tidak banyak, bahkan bukan hanya yang di Indonesia, yang di Jakarta pun mengetahui tentang wisata pulau di Kepulauan Seribu gitu. Jadi seolah-olah dia menjadi surga yang tersembunyi, padahal banyak sekali tempat di sana yang luar biasa bagusnya. Salah satunya adalah Gosong Patrik, itu pulau yang adanya jam 9 sampai jam 11 atau jam 12, setelah itu pulau itu akan tenggelam kembali. Iya. Itu sama seperti adanya di daerah Maluku. Kemudian ada Pulau Pari yang telaganya itu kalau sore itu luar biasa indah. Ada juga Pulau Payung, juga Pulau Untung Jawa, dan banyak hal lagi di Kepulauan Seribu itu. Dan rupanya Kepala Dinas Pariwisata kita aware terhadap masalah transportasinya, dan Kepala Dinas Kebudayaan juga aware bagaimana menjaga tempat-tempat itu agar keasriannya kembali, dan juga tampilannya tidak lagi kumuh seperti masa lalu, tapi sekarang dijaga. Saya kira kita beruntung dengan memiliki para kepala dinas Amin. yang punya keinginan untuk memperkuat wisata di DKI dengan menjaga tempat-tempat cagar budaya yang selama ini ada. Pak Andika dan Pak Iwan, ini kaitannya dengan program kita yang akan datang ini. Kita rencana membuat konten kreator antar siswa-siswi SMP SMA di Jakarta. Keren gitu banget. kan, ya. Itu kan sesuatu yang mengarahkan mereka agar lebih punya kreativitas yang positif, gitu kan ya. Itu kalau dalam konteks itu, konten kreator itu, selama ini apa sih ikhtiar Jakarta untuk menjadi sesuatu yang dilihat orang sebelum yang akan kita lakukan ini, konten kreator? Kemarin-kemarin tuh apa selama ini yang dilakukan itu? Oke, jadi kita... Karena saya ingatnya begini, Jakarta itu kalau dulu orang datang ke Jakarta karena ada Jakarta Fair di Monas itu pun nyari donat, ya kan? Terus kalau ke Jakarta itu dulu ada balapan di Ancol, tapi zaman dulu sekali. Belakangan hampir tidak ada sesuatu yang wow gitu loh, karena menjadi sangat udah menjadi ini aja kan, tradisi yang tahunan gitu, tidak ada sesuatu yang baru. Nah, beberapa tahun kemarin ini apa yang dilakukan ini? Ya, jadi sejalan dengan yang tadi disampaikan Pak Ges, ini kan Jakarta sangat masif untuk melakukan penataan infrastruktur, transportasi juga di dalamnya juga menjadi isu utama. Nah, jadi dengan adanya MRT gitu ya, kemudian juga transportasi yang sangat terlink dengan baik melalui Jaklingko, kemudian juga alhamdulillah kita sudah punya velodrome, bahkan sekarang kita punya yang ada di mana? Di belakang kita kelihatan Jakarta International Stadium. Ini menjadi salah satu magnet untuk orang datang ke Jakarta. Nah, khususnya tadi yang terkait dengan terkoneksinya semua spot-spot yang ada di Jakarta, yaitu Jaklingko, ini menjadi daya tarik orang untuk ke Jakarta, khususnya pada saat mungkin Pak Ges merasakan pada saat kita launching MRT, Pak Ges. Itu luar biasa, orang berbondong-bondong gitu ya. Dulu sempat juga mendampingi Pak Gubernur pada saat kami bertugas di OPD lain gitu ya. Ini juga luar biasa. Sehingga dengan infrastruktur transportasi yang sudah sangat baik, kemudian kita touch up dengan pendestrian yang baik, kemudian di spot-spot tertentu kita bangun semacam spot budaya, ini merupakan salah satu daya tarik pengunjung untuk datang ke Jakarta. Dan yang tadi Pak G sampaikan, nanti akan dilengkapi dengan boleh disampaikan di sini gagasan kita, gagasan kami Pak Ges dan Pak Iwan, kita akan melakukan lomba konten kreatif melalui alumni SMA 7 gitu ya. Itu luar biasa tuh. Kita udah tahu ya misalnya ketua alumni seperti ini, apalagi nanti anak-anak didik di bawahnya gitu ya. Dan nanti juga akan keren banget. Jadi kami akan fasilitasi Pak Ges. Karena sejatinya terkait dengan fotografi atau terkait dengan
videografi ini juga bagian dari rumpun pariwisata dan ekonomi kreatif, dan kami juga sangat senang tatkala muncul komunitas-komunitas baru yang peka dan fokus terhadap isu videografi maupun fotografi, dan kami tentunya dari otoritas lokal yang mengampu isu pariwisata dan ekonomi kreatif akan sangat merasakan manfaatnya. Karena secara tidak langsung teman-teman akan mempromosikan pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta. Gitu Pak Ges. Terima kasih banyak Pak Andika. Iya. Teman-teman ngopi bareng, obrolan kita sore ini sangat menarik sekali. Sekarang ini polanya baru, tematiknya baru, dengan cara menarik pengunjung untuk berwisata di Jakarta juga baru. Kalau berkilas ke masa lalu, maka Jakarta yang kita kenal hanya seputaran Blok M, dan kita kenal program yang dibuat oleh teman-teman di Prambors namanya JJS, Jalan-Jalan Sore. Oh, Prambors juga Pak Ges. Dulu ramai sekali. Saya kebetulan di Rizka, Remaja Islam Sunda Kelapa, jadi kerjasama Oh, dengan Rizka. Prambors itu Oke, iya. Oke. kencang sekali di masa lalu. Terus juga Oke, ada Rizka. seputaran parkir Timur Senayan gitu kan. Oke, iya, iya. Tapi kalau sekarang saya pun hampir tidak paham di mana tempat-tempat itu yang mereka posting di media sosial. Ternyata stasiun Duku Atas, Benar. ternyata waduk di daerah Grogol, Iya. itu kan. Itu gambaran destinasi yang ruang-ruang publik yang menjadi destinasi wisata yang menarik sekali menurut saya. Iya. Dan semoga saja kalau di tahun-tahun kemarin musik tepi barat pernah berlangsung, semoga setelah Covid melandai kita bisa melaksanakannya lagi. Iya. Musik tepi barat, terus ekspresi ruang seni di seputaran Taman Ismail Marzuki. Benar. Juga ada lagi yang menarik, teman-teman ngopi bareng, menjadi acara tahunan seharusnya di Pulau Pari, menjadi Reggae Island, yang di sana setiap tahun rencananya menjadi konser reggae. Yang Kepala Dinas Pariwisata sebelum Pak Andika sebelumnya sudah melaksanakannya, dan itu ada ribuan orang hadir di sana. Dan kita berharap apabila Covid yang semoga saja melandai, semua itu bisa kembali kita lakukan kembali, dan tentu saja yang jauh lebih baik, lebih punya nuansa yang bisa diterima banyak orang, kira-kira gitu. Amin. Waktu kita sudah berakhir, Pak Iwan, terima kasih, Pak Andika, terima kasih banyak. Semoga pariwisata di Jakarta akan berkembang lebih luas lagi. Dan hari ini Pak Martua Hami Siregar memberikan merchandise buat Pak Iwan dan Pak Andika. Silakan Pak kasih. Martua. Thank you Pak Ges. Wah, ini bagus sekali apa nih? Wah. Dufan, terima kasih banyak. Ini Bang Ges, ini yang nanti inilah salah satu karya intellectual property. Karya Ini intelektual IP kreatif lokal. Ini memang kalau lihat ini pasti langsung terbayang ini Dufan atau ini Ancol. Betul. Seperti ini Pak. Sip, thank you Pak Ges. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di acara. Ya, thank you. selanjutnya. Ya. Bye-bye.